Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya anak ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu sama-sama ya. Silahkan ketua kelasnya disiapkan dulu. Alhamdulillah kita sudah berdoa, dan sekarang ibu minta kalian cek teman sebelahnya, kanan kirinya, siapa kira-kira tidak masuk. Hadir semuanya. Alhamdulillah hari ini kita lengkap, jumlah siswanya 20 orang. Sekarang ibu mau tanya sama kalian semua, masih ingat pelajaran minggu lalu nggak? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Iya, betul, tentang membangun masyarakat sejahtera. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi PKN tentang hak dan kewajiban kita di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di warga negara. Baik anak-anak, sebelum kita mencari tahu hak dan kewajiban, apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah? Alangkah baiknya kita bersama-sama mengetahui terlebih dahulu apa sih itu hak dan kewajiban. Nah, di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak ibu, ternyata kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik di lingkungan, rumah, sekolah, maupun masyarakat. Anak ibu, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari hak. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak juga merupakan kekuasaan yang benar atau sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Nah, jadi anak ibu harus tahu ya, ternyata hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang, dan untuk mendapatkan hak setiap kewajiban harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Lalu, bagaimana sih jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik? Maka dapat diberi sanksi sesuai aturan yang telah diberikan. Jadi anak ibu, selain melaksanakan hak dan kewajiban ini, ternyata kita juga harus bisa menghargai hak dan kewajiban orang lain sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa sih hak siswa di sekolah? Berikut ibu akan paparkan beberapa hak yang harus didapatkan seorang siswa di dalam sekolah. Jadi yang pertama itu, siswa berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan mendapatkan perlindungan. Yang kedua, siswa itu berhak mendapat bimbingan dari guru dan mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Dan yang keempat, siswa berhak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan siswa di sekolah. Berikut ibu jelaskan ya beberapa kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, mendengarkan nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, saling menghargai sesama teman, dan menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, menjalin rasa kekeluargaan dan saling menolong. Oke anak ibu, selanjutnya kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah, seperti hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan mendapatkan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan makanan dan minuman hingga mendapatkan bimbingan belajar. Sementara, contoh kewajiban anak di rumah adalah kewajiban membersihkan rumah, menghormati anggota keluarga, hingga wajib mengerjakan pekerjaan rumah. Oke anak ibu, selanjutnya kita akan mengetahui
beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Antara lain yang pertama adalah hak mendapatkan keamanan dan perlindungan. Jadi, anak-anak ibu semua itu berhak tinggal di lingkungan yang aman dan bisa melindungi lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua, anak ibu hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Jadi, anak-anak berhak tinggal di lingkungan yang bersih supaya mendukung kesehatan dirinya. Yang ketiga, anak ibu itu berhak berteman dengan tetangga sekitar. Jadi, anak-anak ibu itu berhak bersosialisasi dengan anggota komunitas atau masyarakat di lingkungan sekitarnya. Oke, anak ibu, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa kewajiban anak ibu di lingkungan masyarakat antara lain. Yang pertama, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, jika ingin tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, maka anak ibu harus ikut serta menjaga kebersihan lingkungannya sekitar dengan cara menyapu, mengepel, menyuci, dan tidak membuang sampah sembarangan ya di rumahnya ataupun di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kewajiban berbuat baik pada tetangga. Jadi berbuat baik pada tetangga ini misalnya menolong tetangganya yang kesulitan atau berbagi makanan yang berlebih di rumah ya. Dan yang ketiga, kewajiban mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi, dalam lingkungan masyarakat ada aturan-aturan tertentu yang harus kita patuhi ya. Misalnya, menjaga ketenangan, tidak berbuat berisik di lingkungan sekitar, membuang sampah pada tempatnya, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban para pelajar sebagai warga negara. Jadi, berikut beberapa contoh kewajiban pelajar sebagai warga negara, yaitu yang pertama, mematuhi peraturan kewajiban pelajar sebagai warga negara. Salah satunya, yakni mematuhi peraturan, baik itu peraturan sekolah maupun perundang-undangan. Contohnya, taat terhadap peraturan lalu lintas dan menaati ketentuan yang berlaku di sekolah. Soal seragam atau lain-lainnya ya. Contoh yang kedua, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, kewajiban pelajar itu kan sebagai warga negara adalah menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak ekosistem. Nah, contoh yang ketiga yaitu menghargai hak orang lain. Kewajiban pelajar sebagai warga negara yakni menghargai hak orang lain. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya, menghargai dan menghormati pendapat yang berseberangan dengan dirinya atau berbeda pendapat dari dia sendiri. Contoh yang keempat yaitu fasilitas umum sama seperti kewajiban warga negara pada umumnya. Pelajar juga berkewajiban untuk menjaga fasilitas umum dengan tidak merusak atau melakukan aksi vandalisme. Yang kelima, yaitu menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, dan rasnya. Salah satu contoh kewajiban pelajar sebagai warga negara adalah menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, dan rasnya. Nah, baik anak ibu, sampai di sini penjelasan dari ibu ya. Ibu harap anak ibu semuanya sudah paham materi yang ibu sampaikan pada hari ini mengenai tentang hak dan kewajiban kita di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di negara kita ini. Ibu sudahi ya pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang hebat dan cerdas. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.